every question and every response will be credited somehow. Okay, jadi setiap nanti respon, setiap nanti ada pertanyaan akan diberikan nilai. Okay, so it is a lot better for you guys to respond or to give comment or anything related to the material that we are discussing right now. Mungkin kemarin ada yang bingung kenapa pertemuannya ada yang dengan Misri, ada yang dengan saya. So we have a final decision, berarti nanti pertemuan itu akan dengan saya sampai dengan pertemuan ke-8. Okay. So 7 meeting will be with me dari meeting kedua sampai ke meeting ke-8. Then the other will be continued. Other meetings will be continued by Misri. All right. So is there any other question related to the class? Ada pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada, kita akan lanjut ke materi. Right. Jadi materi. Okay. So materinya adalah ada yang sudah download materinya di Google Classroom? Di Google di Spada? Sudah, Sir. Okay. It is about an overview of drama. Tahu ya? Ya, Sir. Okay. An overview of drama. Good. Ini akan saya mulai. Ya, sekali lagi saya bilang kalau memang ada yang mau sholat, silakan sholat dulu, nanti masuk lagi. Kita tidak bisa menunggu semuanya sholat dulu baru kita mulai. Alright. Nampak? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Oke, wait. Nggak ada. Sir. Presentasikan jendela. Sudah nampak? Sudah, Sir. Belum. Oke. Sudah? Kalau sudah? Belum. Oh, ini kalau Di tempat saya sudah. tutup. Sudah, Sir. Oh ya, tempat kan sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya? Sudah, belum. Overview of drama. Di akun satu lagi. Ya, di akun satu lagi tuh. Udah, Sir. Oke. Kepotong, Sir. Potongnya. Wait. Sudah? Sudah, Sir. Ya, Sir. Oke. Oke. Good. Alright. So it is an overview of drama. Artinya, we're going to talk about everything related to drama dalam konteks besar. Di akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami konsep drama dan juga membuat sebuah drama
karena pembelajaran bahasa Inggris itu everything should be related to its literature. Jadi drama itu adalah merupakan literatur dari bahasa, supaya diharapkan nanti di akhirnya mahasiswa mampu mengajarkan konsep drama dan juga pembelajaran drama in term of narrative dan juga recount dalam bentuk drama ke siswanya. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membuat drama, mengetahui project dari pembuatan dari film atau drama, kemudian juga bisa mengajarkan siswa kalian nantinya untuk menguasai pembelajaran atau dalam bentuk drama. Okay, so let's start. Number 1, an overview of drama. Ini merupakan aspek dari drama yang perlu dipahami dari pembuat drama atau pemain dari drama tersebut. Kita akan berbicara nanti tentang apa itu drama, kemudian asalnya dari mana, kemudian apa itu dramatic structure, kemudian ada apa itu drama tragedy and comedy, modern drama, drama on stage performance, drama setting, and character sketch. Nanti yang akan kita pahami dari keseluruhan ini, yang akan kita bahas dari keseluruhan ini sangat rentan dengan terhadap perbedaan pendapat. Jadi kalau memang nanti yang lain punya pandangan yang berbeda, it is very welcome to share, karena nanti akan ada pandangan dan nanti kita akan menemukan pandangan yang terbaik di antara beberapa pandangan tersebut. Alright, kita akan mulai dari what is drama. Sebetulnya drama mungkin kalian udah pernah lihat ya. Ada mungkin lihat drama ya, kayak di film itu juga termasuk drama, on stage juga termasuk drama, kemudian apa yang ada ditampilkan di sebuah panggung itu merupakan drama. Oke, kira-kira apa itu drama? Ada yang bisa kasih masukan atau pendapat? Apa itu drama? Oke, kalau memang ada yang bisa kasih masukan, nanti silahkan diletakkan di discussion panel di discussion panel yang ada di Spada. Saya akan memberikan nilai di sana. Oke, jadi intinya adalah drama is a type of literature. Drama itu bentuk sastra that is primarily written to be performed on the stage for audience. There are 2 keywords here. Number 1, it's written. Number 2, it's on stage performance, right? Jadi 2 keyword ini yang menjadi yang perlu diingat. Nah, pertama, it must be written, it must be performed. Oke, kalau dia ditulis dan dia tidak ditampilkan atau dia tidak ditunjukkan kepada audiens, maka dia bukan drama. Tapi apa? Ada yang tahu? Naskahnya mungkin, Sir. Apa yang Novel. naskah? Apalagi? Skrip sama aja ya, Sir. Skrip sama aja. Atau itu mungkin novel ya. Novel ya ditulis. Iya, novel. Dibukukan gitu ya, Sir. Short story ditulis, tapi not perform to others. Jadi tidak ditunjukkan. Atau pernah lihat nggak ada sebuah acara perform on stage, tapi tidak ada skripnya. For example, acara OVJ terbaru pernah nonton yang Denny Cagur ya? Pernah? Pernah. Itu drama bukan? Tapi Komedi. Komedi juga bagian dari drama. Apakah itu merupakan drama? Maybe. Tapi enggak di Yes atau no? Yes atau no? Which one do you pick? Yes. Ya, menurut saya kan, Sir, kayaknya bukan deh, karena kan, Sir, mereka cuman kayak ada jalan cerita, tapi dialognya itu nggak ditentukan, Sir. natural aja gitu, Sir. Mengalir aja, iya, natural gitu. Iya, berarti itu drama. Kalau drama kan, Sir, kan dia ada skrip, dialognya apa gitu, Sir. Kalau menurut saya. Alright. Menurut saya juga. That's a good answer. Ada lagi?
Based on saya keyword, sama juga, based on Sir. keywords-nya lah, Sir. Kan ada written, Written kalau sama misal on ada stage. ditulis, sedangkan itu aja kuncinya, Sir. Kalau itu kan cuma on stage aja. Oh iya, benar. Berarti responnya apa namanya tadi dari Juni dan Lucy juga dan Fadilan kawan-kawan merasa bahwa ini yang OVJ acara OVJ ini bukan drama karena tidak ditulis. It's not scripted. Is that right? Yes, sir. Yes. Yes. So that's true. Itu disebut bukan drama. Itu tidak tertulis. Dia hanya bentuk, mungkin alur cerita diarahkan ya, mungkin contoh Ferdinand tolong nanti hipnotis orang or some kind of that, for example, ada di situ kan. Yes. Itu mungkin merupakan alur cerita, but it's not scripted. That's why it's not written. Okay? So Yes. that is not drama. Yes. Okay, good. So I think mungkin pengetahuan tentang what is drama itu cukup sampai di situ aja. Kita akan perdalami nanti untuk meeting-meeting selanjutnya. Now, the origin of drama. The origin of drama itu kira-kira ya. Kalau saya bilang the origin of drama itu asalnya dari Greek. Pertama kalinya dari Greek, kamu percaya nggak? Dari Greek itu dari mana tuh Greek ya? Yunani ya, sir ya? Yunani. Dari mana? Yunani. Yunani. Okay, dari Yunani. Do you believe in that? Believe, Sir. Udah ditulis di situ soalnya. Nah, karena ada tulis di situ, do you believe in that, right? Yes, Sir. Kalau saya bilang ini merupakan literatur yang dibuat oleh orang dan ada kemungkinan salah. Karena for the very first time, I don't believe that the drama come from Greek. Pertama kali drama, and some literature, some expert also believe in that, not only me, right? Saya kan hanya butiran debu, you cannot trust me, for example, right? But there are other experts that also says drama is not firstly comes from Greek. Yang pertama, drama itu it exists from the very essence of humanity. Like when people hunt, for example, when people do not discover the community, for example, dulu kan masih ketika orang masih living in the cave, for example, masih hidup di gua-gua, you know, kayak orang yang tulis-tulis sesuatu di batu, pernah tahu kan? Terasa. Nah, zaman purbakala, for example, dan drama is exist since then. Drama itu eksisnya dari sana. They go for hunt and then they go back to the cave and then they tell the story to the other people, and then it start by acting. So I mean the origin of drama itu tidak bisa diketahui dari mana, because it happened since the very first time human can discover the way how they talk, right? Jadi pertama kali manusia udah bisa berkomunikasi itu mereka udah mulai itu drama. But the problem with that is there is no such a script. Jadi Greek atau Yunani itu try to mengembangkan proses drama itu, right? Okay. Dia mengembangkan proses drama. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu ada drama cerita yang kemudian pernah lihat nggak ya, ada orang yang bercerita kemudian ada yang mempraktekkan, kemudian di belakangnya ada semacam paduan suara kayak di on stage. dubbing gitu, dubber bukan? Ya, seperti itu. Jadi kayak musiknya itu dari orang. Nah, ketika itu dilakukan di beberapa tempat. Nah, dia itu dilakukan beberapa tempat dan pertama kali dilakukan itu adalah to honor Dionysus. Siapa itu Dionysus? Itu adalah the god of wine atau fertility. Itu kayak
untuk menghormati dewa mereka. Dewa anggur. Dewa anggur. Dewanya Dionysus namanya, dewa anggur, bukan dewa anggur yang kita makan ya. It's a wine. It is Yes, sir. bukan rape ya. Itu dewa dari minuman-minuman keras itu. Dan fertility. Ada fertility? Tahu what is fertility mean? No, sir. Oke, dewa anggur atau dewa kesuburan. So biasanya itu ada untuk untuk dibuatkan semacam festival untuk menghormati itu, kemudian dibuatlah sebuah drama. Okay, so that is the first time when it actually dikembangkan. Jadi drama itu merupakan kata dari Yunani yang awal katanya itu adalah dren, which mean to do, artinya melakukan, right? So that's why drama should be acted. Drama itu harus dilakukan, harus di-perform, because the word of drama itu artinya adalah performance. Oke. Itu adalah asal muasal dari drama. Asal muasal dari penjelasan what is drama itu dalam sebuah konsep. Nah, permasalahannya adalah di situ dulu juga ada banyak semacam penolakan dari uskup-uskup mereka. Kemudian juga nanti akan panjang ceritanya. We're going to talk about that later on in other specific meeting, right? Nanti akan kita buat satu meeting yang khusus untuk cerita dongeng seperti itu aja. Alright. Nah, next. This is the key element of a drama that you guys really need to master. Okay? Nanti kita akan belajar memahami alur sebuah film atau drama. Tapi di sini kita akan ngomongin dulu tentang dramatic structure yang sederhana. Okay? Like the plot of story, the plot of play involve characters who face the problem or conflict. Jadi, drama itu fokusnya itu ke satu orang atau satu komunitas. Oke? Dan dia itu disebut sebagai main actor atau aktor utama. Tokoh utama. Tokoh utama. Oke, very good. Atau tokoh utama. Dan tokoh utama itu pasti mengalami sebuah fase yang digambarkan dalam diagram ini. Fase pertama itu ada exposition, complication, climax, and resolution. Okay? Exposition, complication, climax, and resolution. These four element atau these four part itu selalu berhubungan dengan sebuah cerita. What is exposition mean? Exposition itu adalah pengenalan. Okay? Pengenalan dari sebuah karakter atau konflik. Oke, apa itu pengenalan? Pengenalan itu bukan dikenalkan kayak dulu pernah ya, suruh buat drama, kemudian saya bilang harus ada exposition di situ ya. Kemudian dia diperkenalkan, ini Lucy bertindak sebagai bawang putih gitu. That's not an introduction, right? Ini umpamanya dia bilang, ini bertindak sebagai raksasa, umpamanya. I mean, that is not the exposition. Right? So what is exposition mean? Exposition itu adalah pengenalan karakter, bukan hanya nama, bukan hanya sebatas pengenalan dari acting kamu mau sebagai apa, tapi di situ pengenalan karakter dan sifat karakter tersebut. For example, kita mau buat drama tentang bawang putih dan bawang merah, betul nggak? Nah, sekarang sifat bawang putih gimana? Protagonis. Baik hati, protagonis. Yaitu biasanya lemah, betul nggak? Lemah nggak kira-kira? Ya, Lemah. Lemah Kalau gitu. bawang putih saya marahin namanya. Gitu. karena terlalu baik. Nah, Terlalu dia baik, itu lemah Sir. kan? Dan dia itu penurut, betul nggak? Iya, sir. Ya, Dia baik, dia penurut. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia itu baik, penurut, lemah, itu ada di exposition. Bagaimana cara menunjukkan bahwa dia itu baik, bagaimana cara menunjukkan dia itu lemah, bagaimana cara menunjukkan dia itu penurut. Makanya di awal dia tidak ada plot dulu.
Mungkin di awal kita bisa gambarkan bahwa ketika mamanya nyuruh bawang putih untuk berulang kali mencuci mengepel lantai yang dia injak umpamanya kayak gitu. Kan menunjukkan sisi lemahnya si bawang putih, betul nggak? Yes, sir. Nah, itu yang disebut sebagai exposition. Right? Ya, Paham nggak ya? Sir, paham, Sir. Paham. tadi kan exposition, Sir bilang tuh pengenalan karakter itu untuk main karakternya aja atau untuk kayak keseluruhan karakter di dalamnya, Sir? Okay, that's a very good question. Itu pengenalan dari keseluruhan, tapi tidak mesti harus semuanya ya. For example, kalau bawang putih dan bawang merah, yang dikenalkan berarti bawang putih, bawang merah mamanya. Ya kan? Nggak mesti orang jaga kantin di sampingnya rumah bawang putih, bawang merah dikenalin. Paham nggak? Memang dia nampak nanti di situ, tapi dia tidak mesti dikenalkan. Artinya, exposition pengenalan itu dikhususkan kepada orang-orang yang betul-betul berpengaruh terhadap cerita tersebut. Oh, baik, Sir. Oke, so Itu contohnya kayak first lead, gimana? first lead-nya, second lead. Berarti itu pengenalannya khusus untuk yang dalam circle utama dari drama tersebut gitu, Sir. Iya. Misal kayak second Artinya lead, kita mau mengarahkan cerita, menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang seperti ini. Oh, oke. Oke. Uniknya sebuah drama itu adalah kita tidak akan bisa merasakan menjadi si main actor if we don't understand the characteristic of or the character of the main actor first. Jadi kita nggak akan bisa merasakan rasanya, umpamanya sedihnya menjadi bawang putih, for example. Ketika kita nonton, kita nggak bisa merasakan sedihnya jadi bawang putih sepanjang kita tidak tahu bahwa bawang putih itu punya sifat yang bagaimana. Okay, makanya that's why exposition is very matter to shape the audience's mind untuk mengattract orang bahwa ini orang betul-betul baik gitu dan dia tidak layak dibegitukan, for example. Okay, nah di sini exposition yang dimaksud nanti kita akan mengenalkan juga umpamanya kita mau mengenalin maling kundang, for example. Okay, kita mau mengenalkan seberapa cinta orang tua si maling kundang kepada si maling kundangnya, maka kita bagaimana cara mengenalkannya di exposition? Kira-kira gimana cara kita mengenalkan sayangnya rasa cinta si ibunya maling kundang kepada maling kundangnya? Kira-kira Kerja keras untuk anak Ini kepeduliannya. memberikan semuanya untuk ya, mungkin melakukan kerja keras atau melakukan apapun untuk maling kundang. Atau mungkin dalam satu senario, atau kita akan buat setting umpamanya dalam satu senario, si maling kundangnya ternyata waktu kecil umpamanya pengen coki-coki, for example, right? Kemudian mamanya nggak punya duit, tapi mamanya mau minjem, umpamanya menggadaikan emasnya untuk itu, for example. Itu untuk menunjukkan bahwa si maling kundang betul-betul dicintai oleh ibunya. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti orang sedih ketika ibunya di akhir tidak diakui oleh si maling kundang. Paham ya? Yes, Sir. Paham, Sir. Sir, exposition itu So that harus is di an awal cerita. Yes, exposition should be di awal. Jadi pernah lihat nggak cerita atau film yang dia itu akhirnya dulu baru kemudian awalnya? Pernah, Sir. Sir. Nah, itu biasanya plot twist biasanya. Yes, biasanya dia reverse. Nanti akan kita pelajari juga reverse itu. Nah, itu biasanya tetap harus di awal karena tanpa itu orang tidak akan merasakan film itu penting atau film itu layak untuk ditonton. Masa kita tiba-tiba kita tahu umpamanya cerita siapa ya umpamanya? Cerita si Fadila Sari lari dari rumah umpamanya ya. Cerita si Fadila Sari lari dari rumah. Tiba-tiba Fadila Sari lari dari rumah. Kita nggak tahu kan, kita nggak bisa merasakan
seberapa susahnya si Fadila Sari itu memberanikan diri untuk keluar dari rumah, for example, karena kita tidak tahu sifatnya si Fadila itu. Yes, Paham sir. kan? Paham, Nah, sir. that is why dia diharuskan untuk dikenalkan dulu supaya audiens merasa betul-betul, oh, saya betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh si main actor, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. Now, ada nama yang kedua adalah complication. Complication itu adalah alur cerita yang mengarah kepada permasalahan. Oke, mengarah kepada permasalahan. Contoh. Ceritanya adalah si Fadila Sari lari dari rumah. Oke, Fadila Sari lari dari rumah itu bukan masalah. Itu adalah masalah, ya kan? Fadila Sari itu lari dari rumah itu adalah klimaknya. Yes, sir. Namun kan ada cerita kenapa si Fadila Sari memberanikan diri untuk lari dari rumah. Sebabnya. Nah, mungkin dia disiksa di rumah, ya kan? Mungkin dia merasa Nggak dikasih makan, Sir. kehidupan dia dikekang di rumah, for example. Nah, itu namanya complication, mengarah ke klimaks. Kan nggak mungkin, Sir, kami buat ceritanya si Fadila Sari itu nanti, di akhirnya Fadila Sari itu nanti lari dari rumah, dia meninggalkan semua kehidupannya yang kaya itu. Oke. Kenapa dia meninggalkan kehidupannya yang kaya raya itu ya? Kenapa dia mau meninggalkannya sampai dia pergi keluar rumah, for example, atau meninggalkan rumah atau minggat dari rumah? Oh, itu kami nggak, pokoknya dia lari aja, Sir, kayak gitu. That's not a story, right? A complication is very matter to build emotional audiences. Paham nggak? Paham, sir. Yes. So, dengan adanya si complication, maka nanti bisa sampai ke klimaks. Klimaks digunakan untuk menunjukkan tension akhirnya, ketegangan akhirnya, apa yang kita ingin. Makanya kalau film-film itu hampir akhir, bukan di akhir ya, hampir akhir itu makin seru. Ya kan? Yes, sir. Ya, hampir akhir itu makin seru. Take a look at film Korea deh. Kalaupun kamu mengikuti. Kalau film Korea, itu di akhir-akhir tuh kayak makin penasaran kita. Because there is a climax there. Oke. Ada permasalahan di situ. Umpamanya si Fadila Sari keluar dari rumah. Ini film Korea ya, bukan Fadila Sari ini mungkin. Fadila Sari keluar dari rumah, minggat. Kemudian, dia dikejar oleh polisi yang disewa oleh orang rumahnya, umpamanya seperti itu. Nah, itu kan makin tension lagi ya, makin tegang lagi ceritanya, betul nggak? Yes, sir. Nah, itu adalah klimaks. Itu adalah klimaksnya, karena itu yang nanti kita merasa ada masalah dari si main utamanya, karakter utamanya, yaitu si Fadila Sari. Dia mengambil tindakan, kemudian dia juga nanti berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang nanti mencapai puncak permasalahan yang disebut klimaks. Right? Yes. Selanjutnya, untuk klimaks jelas nggak ya? Jelas, Cep. Okay. Jelas. Selanjutnya, Sir, bisa diulang resolution. Kalau Yang Sir, klimaks ya? iya, saya tadi Oke. Yang klimaks adalah puncak permasalahan dari si aktor. Complication digunakan untuk membangun permasalahan itu. Oke. Dan klimaks adalah permasalahan akhirnya, puncak dari permasalahannya. Sebutkan satu film yang kira-kira semua orang tahu. Yang semua kita di sini tahu kira-kira. Aladdin, sir, mungkin. Ya, sir. Ya, Aladdin udah pernah. Aladdin, sir. Oke, Aladdin. Cerita Aladdin, for example, maka di akhir ceritanya kan ada dia mungkin kayak kehilangan kehilangan lampu ajaibnya, ya kan, lampu ajaibnya, kemudian juga kehilangan istananya. Nah, itu kan belum klimaks. Klimaksnya itu ketika
klimaks terakhirnya itu ketika dia kehilangan semuanya dan si raja makin dan lawannya itu si antagonisnya makin menjadi-jadi, ya kan? Yes, sir. Nah, itu adalah klimaksnya, puncak dari permasalahan sehingga si main actor harus menyelesaikan permasalahan itu. Si Aladinnya harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah besar itu. Permasalahan yang sudah besar itu we call it klimaks. Nah, resolution adalah ketika Aladin menurunkan berusaha menyelesaikan permasalahan, dan ketika permasalahannya sudah selesai, that's what we call resolution. Oke? Resolutionnya itu kayak ending gitu, Sir, maksudnya? Ending ceritanya? Yes. Resolution itu bukan hanya ending, tapi adalah usaha untuk menurunkan permasalahan klimaks tadi, berusaha untuk meluruskan permasalahan permasalahan klimaks ini, menurunkan puncak permasalahannya, sehingga kan ada masalah diselesaikan. Nah, itu resolution adalah ketika dia sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, supaya lebih mudah dimengerti, contoh, Fadila Sari lari dari rumah, kemudian dikejar polisi, ya kan? Hidupnya nggak bahagia lagi karena dia dikejar-kejar oleh polisi. Nah, si Fadila Sari kan harus menyelesaikan permasalahan dia bahwa dia dikejar-kejar polisi, betul nggak? Benar, sir. Nah, mungkin si Fadila Sari, mungkin di dalam cerita kita buat Fadila Sari itu mungkin nanti akan menyewa orang, kemudian juga mencoba untuk bernegosiasi dan lain sebagainya. Dia harus pindah negara, umpamanya sebagainya, sehingga di akhirnya si Fadila Sari bisa hidup dengan tenang, tidak dia udah lari dari rumah, tidak dikejar polisi lagi, dan dia bisa hidup dengan tenang. Nah, si Fadila Sari akhirnya mencapai resolution ketika dia sudah hidup dengan tenang, karena dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, kayak gitu. Sir, kalau ada sebuah drama yang endingnya gantung gitu, Sir, misalnya kayak ada season 2-nya gitu, Sir, mau ada beberapa jenis ending. Pertama, endingnya itu betul-betul gantung. Nah, yang kedua, endingnya dia itu set ending. Kalau cerita si Fadila, Fadilanya ketangkap kayak gitu, itu gantung kan? Iya, Fadila Sari lari dari rumah, kemudian dikejar polisi, kemudian Fadila Sari ketangkap. Nah, itu resolusinya adalah Fadilanya ketangkap. Itu adalah resolusinya. Jadi tidak pernah ada cerita yang berhenti ketika masalah besar. Pasti ada selesai masalah, tapi selesai masalah bukan berarti masalahnya tidak ada lagi. Bisa saja set ending. Contoh, Tiara Bru atau Tiara dia punya cerita, umpamanya Tiara ini diputuskan pacarnya selingkuh. Oke. Nah, si Tiara karena pacarnya selingkuh, si Tiara mau bunuh diri, ya kan? Nggak tahan lagi jiwanya, nggak tahan lagi, dia kan begitu labil sehingga dia mau bunuh diri, mau loncat dari gedung eksekutif umpamanya. Nah, di sini ketika dia mau loncat dari gedung eksekutif, itulah klimaks kan? Itu adalah sumber permasalahan paling besarnya kan? Ya, sir. Selesai. Nah, endingnya adalah bisa Tiara diselamatkan oleh orang, kemudian Tiara jatuh cinta dengan orang yang menyelamatkan dia, kemudian happy ending. Itu adalah resolution pertama. Atau resolution kedua, si Tiara ini betul-betulan loncat, kemudian meninggal, kemudian dicambuk oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya kan? Itu juga merupakan resolution, ending, tapi set ending. Paham nggak ya maksud saya? Paham, sir. Maksudnya adalah resolution tidak harus happy ending. Yang penting permasalahannya terselesaikan gitu, Sir, ya? Ya, terselesaikan permasalahannya, dan terlepas dari masalah itu terselesaikan dengan baik atau dengan tidak baik. Baik, Sir. Sir, tapi kalau misalkan set endingnya dia bukannya itu malah jadi masalah baru gitu nggak, Sir? Nggak selesai gitu dengan dia loncat.
Yang penting permasalahan dari klimaks tadi, ketika dia merasa terbeban bahwa dia diputuskan itu, klimaksnya kan itu kan. Klimaks itu selesai. Terlepas dari nanti ada klimaks lain. Nah, itu urusan lain. Gimana? Nggak, Sir. Nah, terlepas dari nanti ada permasalahan lain. Kan permasalahan pasti ada. Dunia ini kan penuh dengan masalah, ya kan? Nah, artinya tidak mungkin satu permasalahan selesai. Ini ada satu cerita. Permasalahan selesai, kemudian dia happy ending terus. Nggak ada gitu. Dia pasti bakalan naik, klimaks ceritanya turun. Selesai masalahnya kan. Kemudian ada permasalahan lain dong. Dia harus selesaikan juga. Jadi dia mungkin kayak anak tangga nanti pada akhirnya. Nah gitu. Cuman kan cerita nggak mungkin dari kecil sampai besar dia semua permasalahan dia selesaikan dibuatkan dalam satu cerita. Kan nggak mungkin ya. Pasti dia fokus kepada klimaks doang kayak gitu. Nah dia loncat kan nggak selesai masalahnya. Ya that's fine. Yang penting masalah dia sakit hati tadi selesai kayak gitu. Yes, sir, baik. Ya, Sir, Right. Paham, Paham sir. ya? Paham, Paham. sir. Oke. Ini bukan hanya paham ya guys, karena di akhir pasti ada project kita buat film dan you guys really need to understand this. Okay, Sir. Right. So this is dramatic structure. Dramatic structure itu adalah bentuk klimaks yang paling banyak digunakan. Kita akan belajar banyak. Kita akan belajar. Saya akan akan memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah film itu dibuat dan bagaimana orang bisa menentukan alur cerita. Kita juga akan belajar bagaimana buat skrip dalam beberapa format. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengambil video, kemudian edit video dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar semua itu. Tapi ini adalah beberapa hal yang penting. Oke, secara keseluruhan ada 3 hal yang bisa disebut klimaks, permasalahan. Oke. Pertama, itu adalah adanya konflik. Konflik itu kan nggak enak ya, film nggak ada permasalahan gitu loh. Dari pertama dari pertama film itu kita tonton sampai terakhir kita nengokin Lucy bersihin rumah, kemudian Lucy tidur, kemudian Lucy makan, kemudian Lucy bersihin rumah lagi, kayak gitu kan enak nontonnya kan. Flat. Iya, sir. Nggak menarik, sir. Iya, Sir. Nggak menarik. Terlebih itu karena aktornya sendiri ya kan, nggak enak kita tonton. Iya, sir. Nah, jadi di sini perlu ada pengembangan karakter atau pengembangan konflik namanya. Artinya ada permasalahan ketika umpamanya si Lucy bersihin rumah, kemudian pergi ke kebun, kemudian pas ditidur dia nggak bangun-bangun lagi umpamanya dalam waktu 1 tahun. Nah itu kan permasalahan. Nah kan itu konflik yang perlu diperlukan. Nah konflik ini itu bisa bermacam-macam. Pertama itu bisa between character who want different thing or the same thing. For example, si Feby dengan si Tiara, aktor utamanya adalah si Feby dan si Tiara. Kemudian mereka menginginkan satu hal yang sama. Contoh, mereka semua menginginkan pacar yang sama. Nah, ada masalah kan jadinya? Yes, Sir. Bersaing bukan? Nah, bisa bersaing kan? Atau for example, si Feby dan Tiara menginginkan hal yang sama, tapi bukan objek. Mereka sama-sama menginginkan, umpamanya, si Feby menginginkan kehidupan yang apa namanya, yang sederhana. Si Tiara menginginkan kehidupan yang glamor, umpamanya, ya kan? Tapi kondisi mereka adalah mereka sama-sama ada di satu, mereka adalah adik kakak yang tinggal di sebuah kampung umpamanya. Nah, akan ada konflik antara si Tiara yang pingin harus lebih glamour lagi dengan si Feby yang udahlah kayak gini aja kita, kayak gitu. Nah, akan ada konflik di situ. Artinya harus ada konflik between
characters atau beberapa karakter, bisa 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang menginginkan hal yang berbeda atau menginginkan hal yang sama. Paham di poin pertama? Paham. Paham, Sir. Paham. Yes, Sir. Paham ya? Berarti nanti kalau udah ada projectnya, kalian tahu, oh kayak mana cara buatnya ya. Nah, lihat aja gitu. Pokoknya ada seseorang yang menginginkan hal yang, ada beberapa orang yang menginginkan hal yang sama, atau beberapa orang yang menginginkan hal yang berbeda. Nah, itu aja. Pertama. Yang kedua, between the characters and his or her circumstance. Ini adalah konflik antara dia dengan kondisi dia. Oke. Okay? For example, si Rudy pingin kuliah di luar negeri. Ya. Si Rudy pingin kuliah S2 di luar negeri. Dia mungkin pingin di Papua Nugini, biar mudah lulus. Nah, si Rudy kuliah di Papua, pingin kuliah ke Papua Nugini, keinginan dia kan, tapi kondisi dia tidak mengizinkan hal itu. Kondisi dia ternyata dia tidak diizinkan orang tuanya untuk pergi ke Papua Nugini karena ternyata Papua Nugini itu adalah tempat orang tua dari orang tuanya atau nenek si Rudy umpamanya, dan mereka tidak mau memori yang lama kembali lagi, umpamanya seperti itu. Nah, akan ada konflik antara si Rudy dengan kondisi dia yang tidak boleh pergi ke Papua Nugini. Oke, paham nggak? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah within the character who is torn by competing desires. Jadi di sini maksudnya adalah ada sebuah konflik yang ada dalam diri si orang ini yang terus-menerus mengejar sesuatu. Jadi pernah nggak lihat film yang mana dia ngejar kekayaan, dia terus saja bekerja, dia pingin, kemudian di akhirnya dia merasa kayak, ternyata duit ini tidak ada gunanya lagi bagi saya, kemudian dia kembali humble gitu, ada nggak? Pernah nggak? Ada, Sir. Nah, itu kayak gini, ada mungkin ada yang tahu seorang YouTuber dari Cina, dari Cina, namanya Liziki. Oke. YouTuber ini dia sekarang menjadi YouTuber paling sukses di Cina. Dia buat konten hidup di kampung gitu aja. Nah, dia ternyata sudah lama hidup di kota dan mengejar sesuatu yang dia inginkan. Tapi at the end dia merasa it is useless and I need to go back to my village because that is where happiness can be found, sama kayak gitu. Jadi dia keinginan terus mengejar sesuatu, kemudian di akhirnya dia merasa itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Oke. Nah, itu bisa menjadi konflik juga. Dia dan keinginan dia. Yang pertama, dua karakter yang menginginkan hal yang sama atau menginginkan hal yang beda. Kemudian ada konflik antara diri dia dengan kondisi dia, atau ada konflik dia dengan keinginan dia. Is that understood? Baik, Sir, dah ngerti. Paham, Sir. Paham ya? Is there any question? Nah. Is there any question? Nah, Sir, ini masih tujuh poin. Sir, Apa Rudi? saya yang pertama ketinggalan, Sir. Saya kan tadi di bengkel. Ini baru sampai di kos. Ketinggalan sama materinya. Nggak bisa kita ulang lagi. Nanti kamu lihat YouTube saya aja. Don't forget to subscribe ya. Udah, Sir. Dari dulu udah. Baik, Sir, baik. Oke. Yang nggak subscribe nanti nggak keluar nilai. Baik, Sir. Yes, subscribe langsung. Oke. Soon, Sir. Next. Nah, drama itu ada beberapa hal. Ada tragedi, romance, humor, and etc. Yang pertama kita pahami adalah tragedi dulu. Tragedi itu bukan
cerita ketabrak ya, itu bukan tragedi yang saya maksud, atau film 2020 sir, bukan 2012 film yang kiamat itu, bukan hanya itu tragedi. Tragedi itu adalah a tragedy is a play that ends unhappily. Jadi semua yang di akhirnya itu biasanya dia tuh endingnya unhappy. Okay, Sad ending. that's what we call tragedy. Okay, nah dia itu biasanya kalau di classic tragedies itu biasanya itu permasalahannya ada 3, benar atau salah, adil atau tidak adil, hidup dan mati. Itu biasanya tragedi. Benar atau salah, ketika dia salah, dia ending dari ceritanya ternyata dia salah, maka sad ending. Ya kan? Adil dan nggak adil, ternyata dia mendapatkan ketidakadilan di akhirnya, maka sad ending. Life and Death, ya kayak film Malaysia atau kayak film Indonesia yang mostly film Malaysia yang saya lihat, yang dia kalau akhirnya tuh nggak di rumah sakit ya di kuburan, for example. That's an unhappy ending atau sad ending, disebut tragedi. Oke. Nanti akan kita lihat cara pembuatan dari siklus dari masing-masing cerita ini. Yang penting kalian tahu dulu jenisnya apa. Oke. Jadi ada 3, right and wrong, justice and injustice, life and death. Paham tentang tragedi ini? Paham, sir. Paham, sir. Oke, good. Next. Nah, ini komedi. Komedi itu biasanya akhirnya tuh happy, tapi di dalamnya ada banyak cerita, banyak lucu-lucunya. Oke. Tapi biasanya dia kalau komedinya itu tentang romance, udah komedi romance lagi, atau sebuah cerita romantis, maka siklusnya ada 3 biasanya. Tapi bisa dikembangkan ya. Sir, saya nontonnya nggak kayak gitu. Ya bisa dikembangkan. Ini hanya dasar dari romance story aja. Boy meet girls, boy lose girl, atau boy win girls. Atau kebalikannya. Girls meet boy, girl lose boy, dan girl wins boy. Oke? So, siklus yang paling digunakan adalah seperti itu. For example, cerita cintanya si Rika Mutia. Nah, si Rika pertama berjumpa dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang baik, kaya, ganteng, humoris. Pokoknya semua hal-hal yang baik sama laki-laki itulah. Oke. Kemudian gara-gara 1 atau 2 hal, si Rika kehilangan laki-laki tersebut. Mungkin gara-gara orang tua tidak setuju, atau gara-gara mungkin sesuatu hal. Nah, itu di boy lose girls. Kemudian pasti akhirnya kalau dia happy ending, kalau dia itu bentuknya adalah komedi atau bentuknya adalah happy ending drama, maka pasti di akhirnya Rika akan memenangkan atau mendapatkan si laki-laki tersebut kembali. Oke, jadi ceritanya basicnya seperti itu. Oke, contoh kalau memang ada yang masih kurang paham, contohnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Have you ever watched that? Yes. No. Yes. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu is a romance. Oke. Dia pertama Tapi sedih. Yes, tapi sedih. Karena dia tetap coba lihat, pertamanya adalah si laki-laki, siapa namanya? Jainuddin, sir. Ini siapa? Si Jainuddin jumpa sama si Hayati. Iya, sir. Betul lah, iya kan? Jainuddin jumpa sama Hayati. Kemudian dia dapatkan si Hayati. Iya, sir. Ya kan? Iya, sir. Nah, berarti boy meet girls. Kemudian dia hilang Hayati gara-gara tidak disetujui oleh nenek mamanya si Hayati. Si Hayati. Kemudian karena Zainuddinnya miskin, sir. Karena Zainuddin itu indak betuan kan. Lelaki indak bersuku. Nah, itulah si Zainuddin. Jadinya dia loses the girls. Di akhirnya boy win the girl. Kapan itu? Oh, bisa dua konsep di sini.
ketika si perempuan itu sudah merasa, si Hayati merasa menyesal, itu udah boy win girls tuh, atau itu udah Zainuddin win Hayati, walaupun nggak jumpa ya, nggak bareng. Dan kedua, lose lagi kan? Kapan lose-nya? Iya, Sir. Karena Hayatinya Ketika meninggal si itu, Sir, ya. Yang ketika si Hayati meninggal suaminya dan disuruh pulang, disuruh pergi sama si Zainuddin. Iya. Nah, kemudian dapat lagi ketika apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan kemudian si Zainuddin datang kejar si Hayati, kemudian Hayatinya mati. Meninggal. Nah, meninggal bukan berarti lose girls kan, tapi menangkan hatinya, walaupun lose jasadnya, tapi win the heart, ya kan? Nah, Yes, that is the point. So intinya adalah dasarnya adalah boy meet girls, boy lose girl, atau boy win girls, atau bisa disambungkan lagi, boy meet girls, boy lose girl, boy win girls, boy lose girls again, boy win the girls again. Paham nggak? Paham, Sir. Okay, good. I think it is the masih bisa ada nggak waktu kita ya? Kita sampai jam 5 ya, Sir, ya? Jam 17. Iya. Kan hari ini hari Jumat. But I don't think kalau kita ya. kalau kita lama kali nanti saya nggak bisa upload lagi ke itu. Udah berapa menit kita ini? 16.40. Oke, let's continue. Nanti kalau apa saya akhiri terus. Baik, Sir. Komedi drama aktor ini adalah ini konsep yang lama, konsep ketika dia itu on stage. Kita akan pelajari drama dalam bentuk modern. Jadi kita akan belajar hal yang jauh lebih ini daripada drama on stage, maka ini kita skipkan aja. Ini juga kita skipkan. Ini nanti kalian baca sendiri aja. Oke. Nah, di modern drama, drama ketika dalam bentuk modern, maka dia itu tidak terbatas dalam konteks waktu dan tempat. Oke. Dia bisa menggunakan berbagai hal untuk mensupport dari drama tersebut. Oke. Ada namanya long flashback. Long flashback itu biasanya dia di akhir dulu, kemudian dia terbayang, ya kan? Nah, dia dilengkapi musik, biasanya ada musik, atau visual projection of characters' private thought. Dia biasanya berpikir, ini umpamanya film si Akmal Lutfi. Akmal Lutfi duduk di teras rumahnya, kemudian dia berpikir, kemudian tiba-tiba ada nampak gambaran dia berpikir itu. Dia waktu itu ternyata masih kecil, kemudian dia pernah tokok kepala kawannya, umpamanya kayak gitulah. Dan dia itu terbayang, bukan hanya terbayang apa, tapi memang nampak gambar dia tokok kawannya, walaupun dia diindikasikan sebagai pikiran dari si Akmal. Nah, itu namanya visual projection of characters thought. Oke. Nah, ini yang tidak ada di conventional drama atau drama yang tradisional. Modern drama kelebihannya hanya yang tiga-tiga ini. Iya. Oke, next. Ini adalah penulisan dari skripnya. Nanti akan kita pelajari secara detail. Ada stage direction, ada performance. Stage direction adalah menyatakan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, performance apa yang performance apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Stage direction adalah umpamanya dia lagi marahkah, memberitahukan dialog itu. Nanti ini akan kita bahas lagi. You don't need to worry about this ya. Yes, sir. Next. Nah, ini yang perlu untuk dipelajari, nanti akan kita inikan. Ada berapa orang yang bisa edit video di sini? Di dalam kelas kalian? Fadila, Sir. Nggak bisa. Fadila, Sir. Fadila sama saya butuh 2 orang. Senior, Sir. Lucy juga bagus, Sir. Jarisman juga bisa, Sir.
Oh, berarti banyak ya. Oke. Karena di akhir nanti akan kita grupkan dan ini hal yang penting yang perlu kalian pelajari ketika stage direction, ketika modern drama. Pertama adalah actor. Actor adalah orang yang di dalamnya. Director adalah orang yang menunjukkan jalan ceritanya. Kayak sutradara. Ya, itu director, sutradara. Umpamanya, oh scene ketiga nih, scene ketiganya si Maulina Zulfa loncat dari lantai 3 ya. Oke. Kemudian pengambilan video. Nah, pengambilan video, kemudian si Maulina loncat dari lantai 3, tapi kurang ekspresi gitu. Ya, si director bisa bilang, cut, kita ulang lagi karena ekspresinya kurang. Atau, oh kita cut, kita ulang lagi karena loncatnya nggak seperti itu gitu loh. Loncatnya nggak seperti itu yang diinginkan. Loncat yang diinginkan seperti ini umpamanya. Nah, itu tugas director untuk memastikan bahwa jalannya cerita sesuai dengan skrip dan yang diinginkan oleh orang pembuat skrip tersebut. Oke? Ya, itu adalah kerjaan director. Nah, lighting technician adalah itu kalau kita memakai lightning ya. Oke, kalau kita memakai lightning, maka dia di arah mana diambil cahayanya, itu harus diketahui. Dan kemudian ada stage crew. Stage crew adalah orang-orang yang bertugas untuk memastikan stage-nya itu sesuai seperti yang diinginkan. Atau kalau dalam konteks modern drama, yang nampak di video tersebut sama seperti yang diinginkan. For example, kita mau menggambarkan bahwa si Fadila Sari adalah orang yang bersih, orang yang bersih dan juga cinta lingkungan. Oke. Kemudian tahun-tahun lalu ya, ada orang yang umpamanya kayak ceritanya si Fadila Sari adalah orang bersih, kemudian orang yang cinta lingkungan. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Oke, nampak di scene tersebut dia masuk ke rumahnya. What's wrong is, kok di depan rumahnya ada sampah dan di rumahnya tidak ada pohon? Apakah itu akan menjadi error dari pembuatan atau error production dari si pembuat cerita? Kenapa si Fadila Sari yang digambarkan orang bersih, yang digambarkan orang cinta lingkungan, ternyata tidak di depan rumahnya ada sampah, atau mungkin dia menggunakan sesuatu yang tidak environmental friendly, for example. Maka itu harusnya adalah tugasnya director untuk menyuruh si stage crew untuk memperbaiki itu. So we need to be critical in making the videos. Oke? Nanti kita akan ada satu pertemuan yang mana kalian diharapkan bisa mencari kesalahan dari film-film yang dibuat oleh orang. Oke. Alright. Artinya adalah keempat poin ini penting dan dia menjadi penentu minimal. Nanti ada editor dan lain sebagainya. Tapi ini adalah ketika stage performance-nya aja, ketika pengambilan videonya. Setelah pengambilan post production-nya, setelah pengambilan video, itu editing, itu lagi cerita. Oke? Berarti nanti ketika buat skrip, keempat ini harus ada. Atau paling tidak 3 lah. Kalau lighting technician tidak usah karena I believe kita nggak pakai itu. Oke? Selanjutnya. Nah, ada setting the stage. This is for traditional drama. Ada namanya truss, in the round, atau proscenium. Oke? These 3 are the different type of the stage. Ini untuk traditional drama. I think that you guys need to understand this as well. Ini adalah jenis dari panggung. Ada truss, in the round, atau proscenium. Okay. My question, dijawab nanti setelah beberapa slide ini. Nanti akan saya tanya jawabannya. Kira-kira kalau stage-nya stage aula BBG, aula yang besar, itu yang mana di antara 3 ini? Truss kah, in the round kah, atau proscenium kah? Tapi kan kami belum tahu. Oke, saya jelaskan. Truss adalah the stage where there is a viewing area in the circle.
Jadi orang penontonnya itu seperti letter U. Okay? So the audience surrounds the stage on the three side. Jadi there is a left side, there is a right side, and there is a front side. Back side untuk persiapan atau orang-orang yang mungkin mau masuk dan mau keluar. Okay? Namanya apa? Trust. Okay. Trust. Right. Number 2, in the round stage. Kalian pernah ke Taman Sari? Pernah, Sir. Pernah. Nah, yang pernah ke Taman Sari akan ada lihat di situ panggung bulat. Tapi orang nonton di sekelilingnya, pernah nggak? Dia adalah in the round stage. In the round stage. Jadi dia bisa dilihat dari segala sisi. Oke? Dia bisa dilihat dari segala sisi. Kalau trust tadi, belakang nggak bisa lihat. Tapi kalau in the round, dia bisa lihat sekeliling. Yes, sir. Oke, last one. Proscenium. Proscenium adalah bentuk stage yang paling banyak dipakai ketika pementasan drama. Kenapa? Karena dia hanya bisa dilihat dari satu sisi. In the upfront. Jadi yang left stage atau right stage itu adalah tempat keluar masuknya si pemain. Ya? Yes, sir. Oke. Proscenium itu pokoknya lihatnya satu arah aja. Itu aja yang penting yang diingat. Nah, pertanyaan saya tadi, STKBBG yang mana? Yang Proscenium. yang tiga. Proscenium. Proscenium stage. Gimana? Oke. So, Yang it ketiga, is Sir. Tiga. a bit seperti trust dan a bit seperti proscenium. Proscenium memang bisa dilihat satu arah, tapi kanan kiri tidak terbuka kan? Yes, sir. Yang dialami BG kan? Oh iya. Nah, makanya dia tidak bisa kita sebut proscenium stage juga, karena kanan kirinya tidak terbuka, tidak tertutup dan tidak dibuka. Ada tirai yang menutupi gitu, sir. Oke, ada tirai, tapi tirai nggak terlalu penting. Tapi at least ada orang keluar masuk dari kanan dan kiri. Orang masuknya dari kanan dan kiri. Kalau yang tadi dari belakang masuknya. Terus. Oke. Tapi kalau in the round itu biasanya akan dibuat satu garis melingkar seperti ini. Dibuat garis melingkar. Kemudian lingkaran garis tersebut, kalau proscenium berarti lewat mana masuknya? Nah, dia akan seperti ini. Can you guys see this? I don't think so. It's not working. Wait. Oke. Kamu lihat kursor saya nggak ya? Lihat, Sir. Nampak ya? Nampak. Oke, Sir. good. So, ini adalah lingkaran. Ada garis ya? Ada. Yes, sir. Nah, garis itu menjadi penanda bahwa dia sudah perform atau belum. Jadi ketika ada orang berdiri di samping garis ini, maka dia tidak perlu dilihat lagi ngapain. Mungkin dia lagi makan sate, itu berarti bukan bagian dari cerita. Tapi ketika kamu makan sate di dalam kota ini, maka kamu sudah masuk dalam cerita. Oke, jadi kamu bisa persiapan ganti-ganti stage, bisa duduk sebelum manggung, itu bisa di luar dari garis ini. Itu masih bisa. Di sini kamu masih bisa, berarti kamu belum main. Kalau di trust, sepanjang kamu naik ke pentas, maka kamu sudah dianggap berperform. Main. Oke. Nah, ketika di sini, proscenium, sepanjang kamu nampak, kamu udah nggak perform. Oke. Nah, ceritanya berarti kalau yang nunggu sebelum tampil tidak boleh nampak. Kalau yang ini sebelum nampil tidak boleh keluar dari ini. Yang ini sebelum nampil tidak boleh keluar dari garis. Paham ya?
Paham, Sir? Paham, Sir. Okay. Why do you guys need to understand this? Sir, ngapain kita capek mementingkan panggung? Karena ini penting untuk menentukan strategi dari video, strategi dari drama kamu. Drama yang bukan video ya, drama yang bukan film. Yang kamu drama on the stage. Maka kamu harus penting. Kenapa? Karena pertama, kalau trust, kamu perlu untuk memastikan bahwa berapa lama kamu berjalan dari pintu sampai ke tempat kamu mau berakting. Ini kamu perlu memperhatikan di arah mana kamu masuk, apakah dari sini, atau dari sini. Dan ini perlu diperhatikan kapan kamu buka tirai dan kapan kamu tutup tirai. Okay? That is why it is very important for you to understand the stage. Right. Oke, Sir. Ini apa namanya nih? Ini adalah panggung yang digunakan oleh siapa namanya penyair terkenal. Aduh, saya lupa lagi. Pokoknya ini dipakai salah satu untuk pementasan sebuah puisi. Apa jenis panggung ini? Trust. Very good. Trust. Very good, Fadla Sari. It's trust. Okay, karena dilihat dari 4 sisi. 3 Belakangnya sisi. nggak bisa lihat. Ya, belakangnya nggak bisa lihat nih, ada pintu ditutup nih. Karena orang pintu masuk dan keluar. Oke? Okay? Alright. Nah, last one. Ini yang penting kamu pikirkan ketika pembuatan video atau film dari modern drama. Ada yang namanya set, lighting, kostum, props. Oke? Okay? Set itu adalah barang apa saja yang ada di dalam video tersebut. Contoh, kamu mau menggambarkan bahwa mereka itu melakukan sebuah percakapan di sebuah kantor. Maka setnya adalah apa aja kira-kira? Kursi, Meja, Kursi, meja, laptop, laptop, pulpen, Kertas, pulpen. berkas, kertas, pulpen, pensil, listrik, infocus, dan lain sebagainya. Oke? Okay? Oke, okay. Tapi ada Yes, sir. two different set. Yang pertama ada realistic and detail, kemudian ada abstract and minimal. Yang abstract and minimal is not recommended. Ini untuk bukan orang yang bisa buat film. Realistic and detail. Oke, okay? For example, kamu ingin buat setnya di kantor. Oke. Okay? Kemudian kamu mau, kita kemana ya? Kita mau buat setnya, kita mau buat settingnya itu di kantor. Tapi di mana ya tempat yang bisa kita pakai sebagai kantornya? Oh, kita pakai di ruangan ini aja, di ruangan dosen. Nah, oke, berarti kita buat ruangan dosen ya, sebagai kantor. Ada kita masukkan kertas, oke. Ada kita masukkan kursi, ada meja di dalam tuh, ada infocus. Apakah dia sudah menjadi kantor? Gimana? Apakah itu barang-barang itu yang ada di dalam itu sudah bisa menjadi kantor? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kalau itu memang bisa sudah menjadi kantor, tapi itu masih abstract and minimal. Ala kadarnya. But realistic and detail, ada vas bunga di situ pasti. Kalau dia itu kantornya itu adalah kantor pimpinan, maka kursinya tidak boleh sama seperti yang bukan pimpinan. Atau mungkin ada di situ apa namanya laptopnya atau komputernya, kemudian juga mungkin berkasnya di posisi mana. So that is a realistic and detail. Oke, Sir. Okay. Pernah dibuatkan sebuah video atau sebuah drama tentang cerita maling kundang. Tapi maling kundangnya, kayak mana cara nunjukin dia itu maling kundang yang sedang di laut ya? Gimana? Oh gini aja, kita buat seolah-olah dia pakai
Baju. apa namanya, pakai sarung diginikan, kan sederhana ya, mudah kan? Itu abstrak Iya, Sir. atau detail? Yes, sir. Abstrak Abstrak. atau detail? Abstrak. Abstrak. Itu ala kadarnya. Nah, detailnya itu mungkin bisa mungkin kita menunjukkan ya, kita bawa ke situ jaring, betul-betul dia bawa jaring, bukan jaring tali plastik yang kita seolah-olah di jaring gitu. Jadi tidak boleh buat penonton atau audiens itu berasumsi seolah-olah, nggak boleh. Kalau kamu mau tunjukkan itu jaring, maka jangan buatlah itu jaring. Kalau kamu mau tunjukkan dia makan, oh dia makan, taruh nasinya di situ, jangan pura-pura gitu-gitu aja. Sih, Pura-pura kayak makan. oh, pura-pura makan. Nanti kamu pura-pura makan aja, piringnya kosong aja. Nggak bisa. It's abstract and minimal. But it must be realistic and detail. Kamu bilang dia orang kaya, tapi kamu buat makanannya nasi tok, nggak bisa. Dia harus roti. Kamu harus punya modal untuk belikan orang kaya yang kamu bilang dalam film itu, ya ayam goreng at least. Tuh, Yes, Sir. paham ya? Paham, Paham, Sir. sir. Oke. Totalitas, ya, Sir. Lighting. Lighting adalah setting drama. Yang mungkin tahun lalu pernah nonton drama kakak-kakaknya, kalian mungkin tidak aware bahwa ada perbedaan lighting atau warna dari film tersebut. Oke? Kalau yang masih ingat filmnya yang saya lupa judulnya. Yang pilihanku, yang ceritanya si orang Misna dan kawan-kawan itu, yang pernah nggak? Ingat nggak? Ingat, Sir. Ingat. Yes, sir. Mereka menggunakan warna yang agak kekuning-kuningan. Yes, Tahu sir. paham maksudnya kenapa itu? Menjurus gelap. Menjurus gelap. Karena dia ingin menunjukkan bahwa cerita itu jadi lampau. Dan itu Kayak udah film lama zaman. lagi. Film zaman dahulu. Nah, kalau umpamanya kamu buat filmnya romantis, tapi warnanya yang ini, nampak kan kursor saya kan? Nampak, sir. Nah, kamu pakai warna ini, jadi apa kira-kira? Filmnya romantis nih, ceritanya si Rudy dengan pacarnya si Feby umpamanya. Dia, tapi videonya ini, apa warna videonya nih? Apa tuh? Monoton gitu, Sir, nggak berwarna. Maka akan nampak seperti film horor. Betul nggak? Nggak romen, Sir. Betul kan? Benar, Yes, Sir. sir. Nah, that's why lighting is very important. Kalau kamu ngedit video, berarti kamu harus tentukan dulu tema kita apa nih. Oh, tema kita cinta dan modern. Maka harusnya seperti ini warnanya. Nanti akan kita pelajari juga. Oke? Oke, Sir. Nah, ini setting the stage, itu kostum. Kostum juga sama ya. Tidak boleh asal-asalan. Oh, kita buat dia seolah-olah dia adalah pekerja kantoran. Tapi kamu buat dia pakai baju putih. Nah, that's not orang pekerja kantoran. Ya kan? Kemudian Yes, sir. pakai sandal, Yes, sir. orang kantoran. Oh, kita buat dia preman yang mukulin orang. Tapi kamu buat dia pakai celana kain, kemudian kancingnya sampai atas di kancing ini. So, that's not preman. Yes, Sir. Preman alim. It's not detail. Paham ya? Paham, sir. Paham, Sir. Oke, good. Right. Nah, ini sama juga. Setting the stage, ada prop namanya, ada properties. Properties sama seperti tadi. Saya bilang, ketika kamu minta dia makan, kamu gambarkan makan, dan makannya itu di dapur, maka yang harus ada, nggak apa, kita buat aja gini. Kita buat aja di dapur kita, di dapur kosan siapa gitu, kemudian dia makan. Pakai piring, kemudian ada air. Itu minimal sekali kan? Properties kan nggak harus itu, harus nampak kompor dong, harus ada tempat dia makan di mana. Kemudian at least ada nampak cabai kalau memang dia di tempat makannya ada cabai, for example. Maka harus ada properties yang memang ini. Di kantor, tidak ada telepon tapinya. That's jadinya nggak lengkap propertiesnya. Oke, maka that's why disebut properties.
atau props kalau dibilang oleh orang. Oke? The things that support your set, the things that support your character. Kamu menggambarkan umpamanya si Akmal Lutfi sebagai orang pencari kerja yang nggak dapat kerja umpamanya. Nah, kamu menggambarkan dia datang ke sebuah kantor pakai pakaian yang oke, udah mantap, umpamanya pakaiannya pakaian yang rapi. Kemudian dia datang ke kantor dengan pakaian rapi aja gitu. Tidak ini kan, dia harus ada map merah kan seharusnya, karena dia melamar pekerjaan kan. Nah, di dalamnya ketika dia buka, jangan hanya kertas biasa, harus nampak dong di situ biodata dia apanya kayak gitu. It must be detailed. The properties is very important. Makanya perencanaannya tidak boleh dari sebulan sebelum pengambilan, nggak bisa. Maka harus lama dia perencanaannya. Karena banyak, kita harus mengetahui apa yang perlu disiapkan, apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dipinjam. Alright? Ya. Ini nanti akan kita ini lagi ada dialog. Oke, saya jelasin sederhana ya. Dialog adalah conversations of the characters on the stage. Jadi umpamanya di film tersebut ada Tiara dan Feby ngomong, itu namanya dialog. Dialog. Monolog itu long speech given by one character to others. Long speech itu kayak pidato atau kayak dia ngomong sendiri tapi lama. Kepada orang juga. Contoh, si Tiara kamu gambarkan adalah sebagai presiden. Kemudian si Tiara memberikan pendapatnya kepada si Rika, ke Fadila, ke Nanda, ke si Maulina, ke Juni, ke Akmal. Tapi dia sendiri ngomong dan lama. Itu that's what we call monolog. Monolog. Oke. Nah, soliloquy itu adalah a speech by a character alone on the stage to himself or herself to the audiences. Pernah nggak lihat ada sebuah film atau bukan film lah, drama yang di atas pentas, kemudian dia ngomong sendiri. Tapi tujuannya dia seolah ngomongnya ke si audience. Dia bukan ngomong berpikir, enggak. Tapi Storytelling. No, it's not storytelling. Contoh gini ya. Ngomongnya dalam hati, Sir. Hah? Kayak ngomong dalam hati. Bukan, itu bukan ngomong dalam hati. Soliloquy itu ngomongnya gini, umpamanya si Fadila masuk ke dalam pentas, tapi dia masih sendiri ya. Dia masuk ke dalam pentas, kemudian dia bilang, nasib, gini amat jadi orang miskin. Mobil nggak ada, rumah nggak ada, kapan aku kaya? Kayak gitu. Dia itu bukan mirip kayak monolog, tapi dia bukan ngomong ke audiens. Dia nggak ngomong ke orang. Dia tuh ngomongnya bukan ke aktor yang lain. Kalau monolog, dia ngomongnya ke aktor yang lain. Tapi si Fadila ngomong sendiri untuk menunjukkan bahwa dia itu orang miskin. Dia ngomongnya ke audiens tapinya, seolah-olah ke audiens. Paham ya? Paham, Sir. Kalau nggak paham nanti boleh tanya lagi ya. Nanti akan saya berikan contoh suatu saat kalau saya ingat. Kami ingatkan, Sir. Sedangkan aside itu adalah yang pertanyaan tadi. Yang dibilang oleh Rika tadi, itu remark made the audience or to one character, the other character on the stage do not hear the side. Jadi umpamanya dia kayak seolah-olah itu gimana ya? Pikirannya berbicara. Bukan. Bukan pikiran berbicara dia. Dia gini. Dia diam hati. Nanti ada suara. Bukan suara hati juga. Suara hati itu yang tadi dibilang oleh Srika itu ke soliloquy lebih, tapi nanti penjelasannya soliloquy-nya bukan soliloquy yang dia verbal, tapi imagery. Nanti ada pembahasan soliloquy. Yang aside itu gini, umpamanya di dalam stage itu ada Tiara, ada Rika, ada Rudy. Oke? Kemudian si Tiara lagi masak. Oke? Kemudian si Rika sama Rudy menggibah di sampingnya, seolah-olah si Rika nggak dengar.
Oh, paham, Sir, paham. Paham ya? Si Rika, si Rudi ngomong kayak entah dia Paham, berbisik kah atau dia tidak berbisik, tapi seolah-olah si Tiara tidak dengar. Oke? Yang tadi bilang kalau dalam pikiran itu gimana, Sir? Nah, kalau dalam pikiran itu dia masuk ke soliloquy tapi dalam bentuk imagery. Soliloquy terbagi dua, yang pertama dia itu memang verbal, yang kedua yaitu imagery. Imagery yang dia diam aja tapi tiba-tiba bunyi kayak ini, kayak film Indonesia lah. Akan terbunuh dia tapi dalam hati. Oke. Film azab. Azab solusi. Itu aja pembahasan kayak gitu. Nah, itu soliloquy imagery. Oke, membatin gitu. Dia Ya, pasti mati. tapi kalau soliloquy yang verbal itu kayak gini. Pernah nonton yang apa namanya, yang Indosiar itu selalu kan yang istri yang tersakiti itu. Enggak nonton, Sir. Nah, Kenapa itu kan begini habis disakiti. Habis disakiti dia kadang-kadang ngomong sendiri ya kan. Memang aku harus bersabar kayak gitu kan. Nah, Yes, Sir. itu dia ngomong. Dia tetap soliloquy namanya, tapi dia itu bentuknya verbal, not imagery. Ya. Paham, Sir. Paham, Sir. Paham ya? Oke. Kalau kemudian audience, last one. Audience, film yang bagus itu ada 3 kriteria. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh aktor, kemudian dia mengetahui ceritanya, kemudian dia bisa saya ulangi, dia bisa merasakan experience-nya, dia bisa mengetahui ceritanya, kemudian dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si aktor. Oke? Ada 3 kategori film yang bagus, atau cerita yang bagus atau drama yang bagus. Orang bisa menikmati atau bisa menikmati performanya, kemudian orang bisa mengetahui ceritanya, kemudian orang juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakternya. Oke. Mungkin yang pernah nonton drama yang semester yang lalu, yang pertama itu kan ceritanya yang apa ya, entah apa tentang The Earth, Sir. mereka yang mereka tentang ngapain orang-orang kaya yang mau mengapakan ini kan environment kan. Sir. Iya, Sir. Itu ceritanya banyak yang nggak paham. Iya, Sir, Itu saya banyak nggak yang paham, nggak awalnya juga nonton. Maka dia bukan yang bagus. Oke. Experience performance dia juga kurang karena kurang mendalami aktor tersebut. Respon to the karakter juga kurang karena tidak dikenalkan karakter itu. Kenapa tiba-tiba karakter itu pengen umpamanya memperbaiki environment? Kenapa tiba-tiba seperti itu? Kayak gitu loh. Siapa dia kok tiba-tiba ingin kayak gitu? Nah, tidak dikenalkan, maka tidak bisa respon. Jadi 3-tiganya tidak ada di situ. Ya kan? Oke, coba lihat yang kemudian film yang kedua, umpamanya filmnya kawan-kawan, si Misna, dan kawan-kawan lah. Maka orang kurang experience the performance, kurang. Saya pikirnya itu kurang experience the performance. Kenapa? Karena performance-nya itu tidak udah maksimal, tapi tidak udah optimal tapi tidak maksimal. Masih ada yang kayak merasa kayak agak-agak senyum-senyum dikit walaupun dia ngomong. Kemudian orang understand the story, orang tahu alur ceritanya. Dan bagusnya adalah orang respond to the characters, karena orang tahu, digambarkan bahwa betapa si Misna itu ingin kuliah pada saat itu. Kemudian dia tidak dikasih kuliah. Digambarkan dulu dia udah semenjak SMA udah ngomongin kuliah, gurunya juga bilang dia pintar umpamanya. Maka kemudian orang bisa merasakan, oh betul ya, kalau saya seperti si aktor tersebut atau si karakter tersebut, saya akan merasakan hal yang sama. Maka ketiga itu menjadi patokan why film atau drama itu bisa menjadi bagus. Alright. Sir. Contoh experience the performance itu yang bagus gimana, Sir? Experience the performance itu ketika kamu nonton film yang inilah yang kamu suka umpamanya, kamu bisa
menikmati itu, kamu apa namanya ya, experience-nya. Seolah-olah kamu pingin tahu lagi what's next. Oke. Oh iya ya, oh setelah ini kira-kira dia bakal jumpa lagi nggak dengan si main aktornya ya, kayak gitu. Berarti kayak memicu rasa penasaran audiens gitu, Sir, It ya? can be, ya, bisa juga bentuknya memicu rasa penasaran. Mendalami gitu, Sir. Mendalami drama. Iya, bisa juga. Karena kan At least, tertarik tapi ke intinya adalah dramanya gitu, Sir. seakan-akan dia ikut serta ke dalam cerita tersebut. Pingin tahu lagi, atau dia juga menikmati itu. Menikmati cerita tersebut. Okay, that's what we call experience the performance. Oh, oke, paham, Sir. Paham ya? Okay, is there any question? I think it is the last one. Okay, last one. Udah habis. Do you have any question? No, sir, I think it's clear. Okay. I think this is very important, guys, for you to understand. Karena nanti kalian akan jadi guru yang harus ngajarin drama. Di silabus ada drama. Kalau kamu ngajar SMP, kamu ngajar SMA, kamu ngajar SD ada drama. That's why you really need this. Dan nanti di akhir kita akan buat project. Nanti mungkin I will discuss it later. Kalau tahun lalu karena itu cuma Sir sendiri, jadi Sir nggak discuss dengan dosen yang lain. Sekarang I need to discuss it karena ada Misri. Kita akan discuss apakah nanti akan 2 tim atau 4 tim atau 1 tim semuanya. Oke. Yang penting nanti ceritanya akan kalian buat skrip. Kalian tentukan nanti siapa direkturnya, siapa editornya, kemudian kalian buat skrip, akan konsul skripnya dengan saya, dengan Misri, kemudian nanti kamu buat draft, kita akan konsul draftnya, kamu ada pengambilan take video, kita akan konsul juga tentang nanti angle kamu mengambil video dan lain sebagainya. At least di akhir harus ada outputnya. Nanti pembelajaran ini akan sangat bergantung kepada output. Jadi nilai kalian akan berdasarkan pengetahuan, kemudian juga output. Oke? Baik, Sir. Oke. Do you guys have any question? Sir, Sir, di bahan misteri itu kan ada alienation effect. Itu apa ya, Sir? Apa namanya? Apa ya? Alienation effect. Nggak dengar saya. Coba diketik di itu deh. Kalau kamu masih ingat. Alienation effect. Alienation effect, Sir. Alienation? Effect. Alienation effect. Oh, yang kirim ini ya? Iya, yang dikirim, Sir, yang di chat. Oh, oke. Oh, ini biasanya ada di literatur. Jadi tidak mesti harus ada di drama, tapi dia di literatur secara keseluruhan ya. Dia ada juga di novel, dia juga ada di dia juga ada di short stories, dia juga ada di drama. Alienation itu biasanya adalah mana saya bilangnya? Gini, kalian pernah lihat sebuah cerita, kemudian cerita tersebut bisa diterjemahkan oleh penulis, diterjemahkan berbeda oleh penonton. Contoh ya, ada sebuah film, kemudian film tersebut menggambarkan tentang kekejaman si antagonis umpamanya. Oke. Kemudian si antagonis ini si antagonis ini melakukan sebuah kejahatan. Tapi sebelum melakukan kejahatan tersebut, si protagonis ini umpamanya dia terpaksa melakukan tersebut, terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Oke. Maka alienation effect adalah efek yang diinginkan terhadap si penonton sehingga mereka bisa berinterpretasi berbeda. Saya bisa bilang, oh nggak apa-apa lah dia melakukan kejahatan tersebut, dia terpaksa, kasihan dia. Nah orang lain bisa berpikir,
nggak bisa, nggak boleh melakukan kejahatan walaupun kamu terpaksa. Kayak ini kayaknya nggak, dia kayak orang jahat deh. Nah, saya pikir, oh enggak, dia orang baik karena dia terpaksa. So that's what we call alienation effect. Paham ya? Paham, Sir. Nah, alienation effect itu punya punya banyak transcription atau punya banyak terminologi. Oke. Jadi dia itu kayak making them kayak orang itu bisa berinterpretasi berbeda, kemudian orang juga bisa kayak memisahkan diri dari cerita tersebut. Karena dia kayak tidak sesuai cerita tidak memberikan ekspektasi apa-apa kepada penonton sehingga penonton mempercayai satu hal. Contoh kalau filmnya tentang bawang putih dan bawang merah, cerita menginginkan penonton merasa bahwa bawang putih orang baik, bawang merah orang jahat, betul nggak? Tapi alienation effect menginginkan mereka berinterpretasi sendiri, right? Paham, Sir. Gimana, Fadila? Iya, Sir, paham. Oke, sudah. Alright, I think that is all. If you don't have any question, atau ada lagi silahkan diskusikan di discussion panel. Oke? Baik, Sir. Baik, Sir. Alright. Okay, I think that is all, everyone. Thank you and stay safe, wear mask, and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.